I'm saying that Myers is dead. Michael Myers is dead. Di sebuah perjalanan, terdapat dua orang polisi bersama satu tawanan paling legendaris, siapa lagi kalau bukan Michael Myers. Saat itu, salah satu polisi berhenti berniat mengeluarkan Michael untuk membunuhnya. Namun temannya malah menghalanginya karena nggak sesuai perintah dari atasan. Lalu tiba-tiba... ...22 tahun kemudian di kota paling tercinta yaitu Haddonfield, terlihat anak dari Laurie Strode bernama John Tate, yang di film sebelumnya di Halloween H20 Laurie dibunuh, dan sekarang John sudah tumbuh besar bahkan sudah memiliki seorang anak. John bekerja sebagai dosen di salah satu universitas di Haddonfield, yang dimana pagi itu saat mengajar ia sedikit menceritakan tentang Michael Myers sebagai salah satu subjek di kelasnya yang membahas tentang orang-orang yang tidak normal. John juga menekankan pada para mahasiswanya kalau si Michael ini telah mati. I'm saying that Myers is dead. Di kelasnya juga terdapat anaknya bernama Lauren. Dan para murid di sana nggak mengetahui kalau John merupakan anak dari Laurie Strode karena ia menutupi semua itu untuk memulai hidup barunya. Ketika pelajaran selesai, di tengah perjalanan pulangnya, Lauren bersama dua temannya bernama Austin dan Vanessa kala itu bertanya-tanya kenapa ayah Lauren bersikap aneh belakangan ini saat mengajar. Pertanyaan itu pun membuat Lauren merasa terpojok dan lebih memilih mengalihkan pertanyaan itu dengan alasan ingin pergi menemui ayahnya. Di ruangan John, terlihat ia begitu rindu akan sosok istrinya yang di Halloween H20 saya lupa namanya, tapi di film ini ia diceritakan telah meninggal entah karena apa. Kemudian datanglah Lauren ke sana memberitahu ayahnya bahwa ia hampir membuka penyamarannya sebagai anak Laurie. Karena teman-temannya belakangan ini mencurigai keanehan yang terjadi pada si John yang selalu ngebet ngeyakinin mereka Michael Myers telah mati. Setelah pembicaraan itu, Lauren meminta izin ke ayahnya untuk pergi besok dengan teman-temannya ke pesta Halloween. Ketika malam harinya, sepasang kekasih kita sebut saja Chad dan juga Mary, mereka kala itu berniat mencari sebuah rumah tak terpakai untuk dipakainya saat malam Halloween menakut-nakuti orang-orang. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat yang dimana tempat itu tak main-main lagi, yaitu Smith Grove yang sudah lama ditinggalkan. Mereka berdua pun sebenarnya sudah tahu cerita tentang Michael Myers, tapi mereka tetap saja masuk ke sana karena mengira Michael telah mati. Yang padahal, dari luar seseorang datang memasuki tempat itu. What is all this shit still doing here? Probably. I wonder what other types of people they had locked up in here. Mary yang merasa melihat seseorang, lalu Chad menyuruhnya untuk menenangkan dirinya di dalam mobil, sementara ia menelusuri tempat itu. Dalam perjalanan kembali ke mobil, Mary mulai merasa seperti ada yang mengawasi. Dan tiba-tiba... Kemudian Chad yang sudah selesai dalam penelusurannya, saat kembali ke mobil ia begitu terkejut melihat Mary yang sudah tewas di sana, lalu datanglah Michael membunuhnya dari belakang. Di sisi lain, John yang tengah akan pulang ke rumah, merasakan sesuatu kejanggalan di mana ruangan kerjanya tiba-tiba hening tanpa suara sedikit pun. Ia lalu bertemu dengan salah satu rekan kerjanya yang menanyakan tentang kegiatan John saat malam Halloween. Dan kalau nggak ada kegiatan, temannya ini menyuruh John untuk menemaninya di rumah karena kebetulan rumahnya sedang sepi. Kalian tahu kan mereka ngapain? Namun John dengan polosnya menolaknya, itu pun membuat temannya kecewa lalu pergi meninggalkannya. Nah, ketika ibu dosen ini sampai di rumah, ia melihat sebuah mobil terparkir lalu keluarlah Michael yang pelan-pelan mengamatinya dari belakang. Ibu dosen ini sempat menelpon polisi untuk datang ke rumahnya.
Lalu scene pun berganti ke sebuah bar. Di sana ada kepolisian bernama William yang sedang santuy menikmati birnya. Namun tiba-tiba sebuah panggilan pun masuk, menyuruhnya untuk datang ke rumah ibu dosen. Kembali ke rumah ibu dosen, sambil membuat kopi, ia nggak tahu kalau Michael sudah berada tepat di pintu dapurnya. Ia terus mengoceh tentang John yang menolak tawarannya. Lalu ia mendengar sesuatu yang di mana pintu rumahnya telah terbuka sendirinya. Lalu ia menutup pintu itu, berniat kembali ke dapurnya, dan tiba-tiba kemudian kepolisian yang bernama William ini sampai di lokasi. Ia memeriksa sebuah mobil yang terparkir sembarangan, lalu dengan perlahan menuju ke rumah si ibu dosen. Anfield Police, anyone home? Dengan sangat tidak sopan, ia masuk tanpa izin. Bersamaan dengan itu, Michael dengan santuy keluar dari pintu sebelahnya. Ketika di rumahnya, si John yang kesepian memutuskan untuk sedikit minum-minum, lalu meninggalkan pesan untuk si Jen melalui teleponnya dengan mengatakan kalau ia menerima tawarannya untuk menemaninya malam ini. Pesan itu pun diterima oleh polisi yang sedang berada di TKP. Lalu menyuruh temannya untuk mencari tahu siapa si John yang mengirimi Jen pesan kala itu. Salah satu anak buahnya lalu menyuruhnya keluar karena mendapati sebuah jejak darah yang mengarah ke sebuah ruangan. Kemudian tanggal 31 Oktober pun tiba, bertepatan saat hari Halloween. Pagi itu, Lauren mendapatkan berita bahwa dosen Jen Harrison telah dibunuh. Ia lalu memberitahu temannya tentang hal itu, dan seketika Lauren segera berberes-beres berniat pergi menemui ayahnya. Di rumah John yang baru bangun mendapati sebuah suara bel yang berbunyi, yang begitu dibuka ternyata itu dari William dan temannya bernama Baker. Di sana ia menanyakan hubungan John dengan Jen, lalu Baker bilang bahwa Jen telah ditemukan meninggal dengan badan terpotong-potong semalam, dan di HP-nya ditemukan orang yang terakhir dihubungi oleh Jen adalah John. John yang terkejut sekaligus nggak tahu apa-apa, dengan santai menjawab kalau ia memang nggak mengetahui akan kejadian itu. Ketika polisi itu beranjak pergi, datanglah Lauren ke rumah menemui ayahnya, di mana sang ayah tengah melihat-lihat kasus pembunuhan dari Michael dan mencurigai Michael telah kembali. Lauren pun nggak percaya kata-kata dari ayahnya karena ayahnya selalu bilang bahwa Michael telah mati. Lauren juga mencoba meyakinkan ayahnya untuk jangan terlalu serius akan kasus ini dan menyuruhnya jangan menyangkut pautkan setiap pembunuhan dengan Michael Myers. Michael Myers is dead. Kemudian di sebuah kafe, William dan Baker yang sedang bersantai mendapatkan sebuah panggilan dari John yang menyuruhnya untuk datang menemuinya karena ada sesuatu hal yang penting. Ketika Lauren pergi dengan temannya, di perjalanan Lauren bercerita dengan Vanessa kalau ayahnya mengira pelaku pembunuhan dosen Jen adalah Michael Myers. Vanessa pun menyangkal akan hal itu, karena sesuai kata-kata dosen John, Michael telah mati, dan lebih menyuruh Lauren untuk membiarkan polisi yang bertindak dan mencari siapa pelakunya. Di rumah John, William dan Baker yang sampai di sana, tanpa basa-basi membuatkan teh atau kopi, si John langsung menceritakan tentang pelaku pembunuhan semalam yang ia yakini sebagai Michael Myers. Kata-kata itu pun membuat para polisi tertawa karena mereka juga menganggap Michael sudah mati. Namun seketika, si John memberitahu bahwa ia adalah anak dari Laurie Strode dan menjelaskan bahwa sebenarnya Laurie tidak mati bersama Michael saat kebakaran di rumah sakit, melainkan Laurie memalsukan kematiannya dan tinggal di California hingga akhirnya dibunuh juga oleh Michael. Si William yang mulai terbuka pikirannya mulai mempercayai si John, tapi si Baker yang egois ini malah menyuruh John untuk mencari bukti lagi agar tuduhannya menjadi lebih kuat. Dan sesaat itulah telepon Baker berbunyi yang bilang kalau ada pembunuhan lagi yang terjadi. Dan benar saja, di TKP ditemukan seorang gadis yang telah tewas dan sebuah pisau dapur sebagai barang bukti. Bukti itu pun diberikan ke William, dan sekarang Baker benar-benar percaya kalau Michael telah kembali ke Haddonfield. Ketika malam Halloween tiba, anak-anak melakukan kegiatan seperti biasanya, di mana saat itu di rumah Becca yang membagi-bagikan permen,
Kala itu ia tak sengaja melihat Michael Myers yang berada tepat di depan rumahnya. BK tak begitu memperdulikan akan hal itu karena mungkin ia percaya Michael telah mati. Saat mencuci piring, dari belakang seseorang mendatanginya yang ternyata pacarnya sendiri yang memakai topeng Michael Myers untuk menakut-nakutinya. Cara itu pun berhasil menakut-nakuti BK sampai-sampai pacarnya yang bernama Jacob ini nggak diberikan jatah ciuman oleh BK. BK kemudian menyuruh Jacob untuk menutup pintu rumahnya yang terbuka, di mana di luar sana Jacob merasa seperti ada seseorang yang ia kira adalah temannya, yaitu Austin. Namun setelah memanggil nama Austin dan nggak ada yang keluar, Jacob pun kembali, tapi tiba-tiba Michael dari belakang memukulnya. Suara pukulan itu pun didengar oleh BK, membuatnya turun dari kamarnya mencari pacarnya, di mana saat masuk ke ruang tamu ia mendengar sesuatu yang jatuh, yang ketika dicari Michael dari belakang menusuknya. Si BK lalu berlari ke lantai atas dan bersembunyi, tapi tetap saja Michael yang punya Byakugan mengetahui keberadaannya, dan akhirnya BK tewas dicucuk berkali-kali oleh Michael. Kemudian di luar rumah, Lauren dan teman-temannya menunggu BK keluar tapi tak kunjung juga keluar. Nah, karena lama, si Austin pun masuk ke dalam berniat mencari keberadaan BK. Tapi ia malah dikejutkan dengan BK yang duduk santai di ruang tamu dengan leher sudah tersayat. Di dalam mobil, Vanessa dan Lauren juga ikut keluar menyusul Austin karena kelamaan. Ia lalu mendapatkan telepon dari ayahnya yang bilang kalau Michael berada di Haddonfield dan menyuruh Lauren untuk tidak kemana-mana. Lauren lalu menyampaikan berita itu ke temannya, namun gobloknya si Vanessa malah nggak percaya dan memilih masuk untuk mencari Austin. Di sana ia sungguh dikejutkan dengan keadaan BK, Jacob, dan Austin yang telah mati. Kemudian William dan Baker yang sedang siaga di jalan mendapatkan panggilan dari John yang mengatakan kalau ia mengetahui keberadaan Michael dan menyuruh dua polisi ini untuk datang ke rumah John. Di tengah perjalanannya, ia tak sengaja bertemu Lauren dan Vanessa yang berhasil kabur dari rumah BK, lalu mengajak ia masuk segera ke dalam mobil untuk bertemu John di rumahnya. Namun ternyata, si John ini malah datang ke rumah BK dan berhasil bertemu dengan Michael yang tengah berjalan santai di depannya. Ia lalu memberikan foto Laurie Strode dan berniat mengakhiri ini semua dengan pistol yang dibawanya. Tapi dengan gobloknya lagi, si John lupa isi peluru, namun ia berhasil membuat Michael pingsan dengan sebuah batang pohon yang dipukulkan ke kepala Michael. Tak sampai di sana saja, si John ini malah memasukkan Michael ke dalam mobilnya berniat membawanya kembali ke Smith Grove. Kemudian kepolisian yang sampai di rumah John dan nggak mendapati keberadaan John di sana, Lauren pun menelpon ayahnya. Dan di telepon si John berkata bahwa ia akan membawa Michael pergi keluar dari Haddonfield. Sesaat itu telepon pun langsung ditutup. Tapi beruntung, si Lauren mengerti maksud tujuan ayahnya yaitu pergi ke Smith Grove. Ketika John sampai di sana, ia mencoba membuka pintu besi yang menghalangi jalannya, namun ketika menoleh ternyata Michael telah sadar dan sudah bersiap dengan pisau dapurnya. Secepat mungkin si John masuk ke dalam, namun tetap saja si Michael berhasil mengetahui keberadaannya dan bersiap menghabisi si John. Kemudian sebuah suara dari Lauren pun mengalihkan perhatiannya, sehingga Michael berjalan keluar mencari Lauren. Dalam perjalanannya, si Lauren terus menelusuri Smith Grove, hingga akhirnya ia melihat Michael dan berhasil menggeplak kepalanya dari belakang. Lalu si Lauren tak sengaja tersandung sesuatu, alhasil Baker pun harus berusaha mengalihkan perhatian Michael hingga akhirnya ia tewas di sana. Di sisi lain, William berhasil menemukan John yang terkapar. Ia juga berhasil bertemu dengan Vanessa dan Lauren yang sedang dikejar oleh Michael. Seketika William pun mencoba untuk melawannya hingga akhirnya Michael jatuh terkapar. Namun gobloknya, si William malah mendekati Michael yang pura-pura mati. Alhasil Michael pun mempunyai kesempatan menusuknya. John dengan penuh amarah lalu mencoba bergelut dengan Michael, dibantu juga dengan William yang sekarat, hingga akhirnya Michael berhasil dikalahkan. John lalu memapah William untuk keluar dari sana, dan sesaat itu tangan Michael pun bergerak lagi yang menandakan ia masih hidup. Dan film pun berakhir.